Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa nahmadullah ala taufiqih wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin nabiyyihi wa habibih wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi min ba'dih. Fala hawla wa la quwwata illa bihaulillahi wa quwwatihi. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala kama qala alaihi salatu wassalam al-alimu yang qashu wal arifu yasqalu. Kama qala, sebagaimana bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-alimu yang qashu, orang alim itu mengukir, wal arifu, dan orang arif itu yasqalu, ia mengkilapkan atau menjernihkan. Wa amma sofa'u sirri, adapun kejernihan sir itu fahuwa, maka bahwasanya sofa'u sir itu bil ijtinabi, dengan cara menjauhi amma siwallah, dari segala sesuatu selain Allah, wa mahabbatihi, dan mencintai Allah, bimulazamati asma'it tauhidi, dengan melazimkan asma zikir tauhid, bilisani sirri, dengan lesan sir, fi sirrihi, di dalam sirinya, fa idza hasala, maka apabila telah tercapai, lahu, baginya, apa hadhihi sifatu, sifat ini, faqad tamma, maka benar-benar telah sempurna apa maqamus sadi, maqam sad dari tasawuf, berarti kelas 2. Wa amal wawu, dan adapun wawu itu fawa, maka bahwasanya ia itu minal wilayati, dari kata wilayah, kewalian. Wa hiya, bahwasanya wilayah itu tatarat tabu, ia tersusun ala tasfiyati, atas kejernihan, kama qala Allah tabaraka wa ta'ala, ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ingatlah, sesungguhnya wali-walinya Allah itulah khaufun, tidak ada rasa khawatir, tidak ada rasa takut, alaihim, atas mereka, walahum, dan tidaklah bahwasanya mereka itu yahzanuna, mereka bersedih hati, lahumul busyrah, bagi mereka kebahagiaan, fil hayati dunya, dalam kehidupan dunia, wa fil akhirati, dan dalam kehidupan akhirat. Wa natijatul wilayati, dan bahwasanya buahnya walayah itu ayatakhallaqa, jika seseorang itu telah mampu berakhlak, bi akhlaqillahi tabaraka wa ta'ala, dengan akhlaknya Allah ta'ala. Jadi wali ini apa sih? Wali, orang yang sudah bisa berakhlak dengan akhlaknya Allah, karena wali itu kekasih. Kama qala alaihi salatu wassalam, takhallaqu bi akhlaqillah, berperilakulah kalian semua bi akhlaqillahi, dengan akhlaknya Allah ta'ala. Niku mboten usah dikai ikaf, walau besi sifatillah, khala ini niku mboten enten. Walubsi sifatillahi, dan mengenakan sifat-sifatnya Allah. Hati kaf kali khalai niku di tengeri di kurung. Jadi termasuk ciri khas walayah, kewalian,
mengenakan sifat-sifatnya Allah Ta'ala ba'da khala'is sifatil basyariyati. Kemungkinan salah ketik. Setelah melepas atau mencabut sifat-sifat basyariyah. Kama qala tabaraka wa ta'ala, idza ahabbtu, apabila aku cinta abdan pada seorang hamba, kuntu maka aku akan menjadi lahu baginya sam'an pendengaran, wa basaran dan penglihatan, wa lisanan dan lisan, wa yadan dan tangan, wa rijlan dan kaki, fabi maka dengan akulah. Jadi ketika aku sudah cinta kepada seorang hamba, berarti dia sudah menjadi kekasihnya Allah. Ketika dia sudah menjadi waliku, maka aku akan menjadi pendengarannya, menjadi penglihatannya, menjadi lisannya, menjadi tangan dan kakinya. Perhatikan perilaku tangannya, perilaku lisannya itu tidak berdasarkan sifat basyariyah, tapi sudah mengenakan sifat-sifatnya Allah. Fabi maka dengan akulah yasma'u ia dapat mendengar, dia mendengar denganku. Wabi yubsiru dan dengan aku dia memandang. Wabi dan denganku yantiku dia berucap. Wabi dan denganku yabtishu ia memukul. Wabi dan denganku yamshi ia berjalan. Fatahadzabu maka bersihkanlah bima dengan sesuatu siwallahi selain Allah tabaraka wa ta'ala, kama qala jalla wa ala. Fatahadzabu tutu fi'il amr ya. Fatahadzabu maka mereka menjadi bersih, masya Allah. Jadi ketika mereka sudah lubsi sifatillah, sudah mengenakan sifat-sifatnya Allah, sehingga perilakunya itu tidak berdasarkan sifat basyariyah, maka fatahadzabu maka mereka menjadi bersih bima siwallah dengan sesuatu selain Allah. Jadi perilakunya tidak menuruti hawa nafsunya. Kama qala jalla wa ala qul ja'al haq wa zaqal batil. Ketika sesuatu yang hak itu telah datang, wa zaqa dan hancur apa al batilu sesuatu yang batil. Allah itu maha hak. Sifat basyariyah itu batil. Ketika sifat Allah itu sudah dikenakan, maka basyariyahnya akan hancur. Wa innal batila sesungguhnya sesuatu yang batil itu karena adanya itu zahuqan yang hancur. Fahasola maka tercapailah apa maqamul wawi, maqam wawu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amal fa'u, adapun maqam fa, huwa bahwasanya fa itu al-fana, maknanya fana, sirna. Sirna berarti kan hilang. Hilangnya kemana? Hilangnya kembali kepada asalnya. Fillahi di dalam Allah. Sirna kembali di dalam Allah. Jalla jalaluh. Fa idza afna maka apabila telah sirna. Apa sifatul basyariyati? Sifat-sifat kamanungsan, sifat manusiawi. Ya buka maka akan tetap ya buka Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza afna maka apabila telah sirna apa sifatul basyariyati, sifat basyariyah, yabqa maka akan tetap abadi atau tersisa. Yabqa maka tersisa apa sifatul ahadiyati, sifat keesaan. Wa huwa bahwasanya Allah Subhanahu itulah yafna tidak akan pernah sirna.
wala yazulu dan tidak akan pernah, kadang diartikan binasa nih cara Jawa gampang, gingsir, bergeser. Tuhan tidak akan pernah sirna, tidak akan bergeser. Fayabqa maka akan tetap, maka akan baqa siapa al-abdu seorang hamba al-fani yang sirna, maka tetaplah seorang hamba yang sirna ma'ar rabbil baqi, bersama Tuhan yang abadi. Karena dia sudah sirna. Sirna berarti kan hilang. Hilang berarti kembali. Kembalinya kemana? Ya kembali kepada asalnya. Asalnya dari Allah, maka dia akan kembali kepada Allah. Wa mardiyatihi dan yang diridhoinya. Ketika seorang hamba yang sirna bersama, ketika tetap wa mardiyatihi dan yang diridhoinya, wa yabqa dan tetap apa al-qalbu hati al-fani yang sirna, maka tinggallah, tersisalah hati yang sirna ma'asiril baqi, bersama sir yang abadi. Wa nadhiruhu dan bahwasanya sepadanannya itu kama qala Allah tabaraka wa taala kullu syai'in halikun illa wajhah, segala sesuatu itu akan hancur illa wajhahu, kecuali keridhoannya. Yahtamilu ihtimal itu memungkinkan. Apa ayu awala jika ditakwili lafaz wajhuhu ditakwili birridho, dengan ridho. Segala sesuatu akan hancur kecuali ridhonya. Ridhonya akan abadi. Ilama kepada sesuatu yuwajjahu yang ia dihadapkan, kepada sesuatu amal yang dihadapkan ilaihi kepada Allah. Minal a'mali dari amal-amal as-solihati yang baik. Liwajihi karena mencari ridhonya, mencari ridhonya, waridhahu dan artinya ridhonya. Fayabqa maka tetap siapa al-mardiyu, orang yang diridhai, ma'arradi bersama Allah yang meridhai. Wa natijatul amali sholihi, bahwasanya natijah atau buahnya amal soleh itu hayatu haqiqatul insani, adalah hidupnya hakikat manusia al-musamma bitiflil ma'ani, yang dinamai dengan tiflil ma'ani. Jadi kenapa kita perlu belajar amal soleh beserta ikhlas, amal tapi ghaib anil amal. Jadi kita beramal tapi kita ghaib dari amal. Artinya tidak mengakui amalnya, tidak merasa kita pelakunya. Itu yang menjadikan hakikat manusia itu nanti akan hidup. Tiflul ma'ani akan hidup. Kama qala Allah Ta'ala, ilaihi yas'adul kalimut thayyibu wal amalu sholihu yarfa'u. Ilaihi kepada Allah, yas'adu akan naik. Apa al-kalimut thayyibu, kalimah yang baik, wal amalu sholihu dan bahwasanya amal soleh itu yarfa'uhu, Allah mengangkatnya. Kalau kalimat-kalimat yang baik itu naik kepada Allah, tapi amal soleh Allah yang menaikkannya. Fakullu amalin, maka setiap amal yakunu yang adanya yaitu ghairillahi, untuk selain Allah. Setiap amal yang dikerjakan untuk selain Allah, fihi di dalamnya syirkatun, ada kesyirikan, ada kemusyrikan. Itu fahuwa, maka bahwasanya amal itu halikun, yang menghancurkan li'amilihi, bagi pelakunya. Amal yang dikerjakan bukan karena Allah itu nanti justru akan menghancurkan pelakunya sendiri. Fa'idha tamma, maka apabila telah sempurna apa al-fana'u, maqam fana, fihi di dalamnya, hasala maka fi di dalam Allah, hasala maka tercapai apa al-baqa'u baqa. Karena fana itu di bawah baqa. Baqa itu di atas fana. Kalau fana yaitu fokus seseorang terhadap ketiadaan dirinya. Kalau baqa tidak fokus kepada ketiadaan dirinya, tapi fokus kepada keberadaan Tuhannya. Ketika sudah sempurna fananya, maka dia akan baqa fi alamil qurbati, di alam kedekatan,
Fi jannatil qurbah. Kama qala Allah tabaraka wa ta'ala fi maq'adi sidqin inda malikim muqtadir. Fi maq'adi sidqin, dalam kedudukan yang benar. Dalam kedudukan atau posisi yang benar. Inda malikin, di sisi Tuhan, muqtadirin, yang maha kuasa. Wa bahwasanya yaitu maqal anbiya'i, memang ini makomnya para nabi, wal aulia, dan makomnya para wali. Para wali berarti bukan nabi. Jadi makom fana kemudian baqa, itu makomnya para nabi dan para wali fi alamil laut. Kama qala Allah tabaraka wa ta'ala, wallahu ma'as shadiqin, bahwasanya Allah itu bersama orang-orang yang benar, yang jujur, yang tujuan hidupnya adalah mencari tempat yang benar. Fi maq'adi sidqin. Fal hadithu idza qatarana bil qadim lam yabqa lahu wujudun. Fal hadits, maka bahwasanya yang baru itu idza qatarana, ketika bersamaan, ketika bergandengan, bil qadimi, dengan yang qadim, lam yabqa, maka tidak tersisa lahu baginya apa wujudun, wujud. Ya dia sirna. Ja'al haqqu wa zaqal batil. Kama qala syair, sifatul dzati wal af'ali, sifatul dzati wal af'alu turran qadimatun masunatuz zawal. Fa idza tammal faqru, memiliki fakru di cetakan lain itu al-fana'u. Insyaallah niku al-fana, karena kita sedang bahas al-fana. Fa idza tammal fana'u baqiya sufi ma'al haqqi subhanahu wa ta'ala abadan. Sifatul dzati, bahwasanya sifat-sifatnya zat, sifat-sifatnya Tuhan, wal af'alu, dan perbuatan-perbuatannya, iturron, semuanya, ai jami'an, itu qadimatun, semuanya qadim. Sifat-sifat Tuhan itu tidak ada yang baru, semuanya qadim. Masunatuz zawali, yang terjaga atau terlindungi dari kebinasaan. Fa idza tamma, maka apabila telah sempurna apa al-fana'u, fana, ketika telah sempurna kesirnaan seorang hamba, baqiya, maka akan menjadi baqa siapa as-sufi, seorang sufi, ma'al haqqi subhanahu, bersama Allah yang maha hak, abadan, selamanya, selamanya, karena Tuhan itu maha abadi. Kama qala Allah tabaraka wa ta'ala, ashabul jannati hum fiha khalidun. Ashabul jannati, bahwasanya penduduk surga, hum, bahwasanya mereka, fiha, di dalam jannah, ai jannatul qurbah, itu khaliduna, mereka kekal. Lah niki bawahnya wa kama qala tabaraka wa ta'ala wallahu ma'as sabirin, niku nek cetakan lain ndak ada, mergo mboten pati nyambung. Wallahu ma'as sabirin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-faslu sabi'u, fasal yang ketujuh, fi bayanil adzkari, di dalam menjelaskan zikir. Faqad hadallahu lidzakirina biqaulih faqad hadah. Maka benar-benar telah memberikan petunjuk siapa Allah lidzakirina, kepada para ahli zikir, biqauli, dengan firman-Nya, wadhkuruhu kama hadakum. Wadhkuruhu, berzikirlah kalian kepadanya, kama hadakum, bagaimana cara zikirnya, terserah, tergantung petunjuk Tuhan yang kamu terima. Kama hadakum, sebagaimana Allah memberikan petunjuk pada kalian. Menunjukkan ayat ini memberikan petunjuk ila maratibi zikrikum, kepada tingkatan-tingkatan zikir kalian. Karena zikir itu kan macam-macam. Wa qala alaihi afdhalus salati wassalam. Afdhalu ma qultu ana wa nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Afdhalu ma qultu, seutama-utama sesuatu, qultu, yang aku ucapkan, ana, ya saya, wa nabiyyuna, dan para nabi, min qabli, dari sebelum aku. Kalimat yang paling utama yang aku ucapkan, dan para nabi-nabi lain juga mengucapkan, itu la ilaha illallah.
Itu kalimat paling utama. Falikulli maqamin martabatun khassatun. Falikulli maqamin maka bagi setiap tingkatan, maka bagi setiap maqam martabatun ada tingkatan khassatun yang khusus. Imma jahriyatun ada kalanya zikir jahri, al khafiyatun atau zikir khafi yang samar. Fal awalu maka bahwasanya yang pertama itu hadahum, Allah memberikan hidayah kepada mereka ila zikir lisani, kepada zikir lisan. Thumma ila zikri sirri, kemudian kepada zikir sirri. Thumma ila zikril khafi, kemudian kepada zikir khafi. Thumma ila zikri akhfal khafi, kemudian kepada zikir samarnya samar. Thumma zikril lisani. Thumma zikrul lisani, kemudian bahwasanya zikir lisan itu fakana maka adanya ia bidzalika dengan zikir lisan yudzakiru ia mengingatkan al-qalba hati. Zikir lisan itu tujuannya untuk menyadarkan hati mana siya min zikrillah, pada sesuatu nasia yang ia telah lupa min zikrillahi dari zikir kepada Allah. Zikir lisan niku karepe kanggo ngelingne ati, makanya diucapkan ben atine krungu terus sadar. Wa amma dzikrun nafsi, dan adapun zikir nafas itu fahuwa maka bahasanya zikir nafas. Ada yang maknai zikir nafas berarti jiwa, ada yang maknai zikir nafas. Zikir nafas, nafas bernafas. Zikirnya tidak lagi lewat ucapan tapi bersamaan dengan keluar masuknya nafas. Itu fahuwa maka bahwasanya ia itu zikirun, zikir ghairu masmu'in yang tidak terdengar. Bil hurufi dengan adanya huruf wasauti dan suara. Zikir nafas itu tidak bisa didengarkan karena tidak pakai huruf, tidak pakai suara, hanya keluar masuknya nafas. Bal masmu'un akan tetapi terdengar bil hissi dengan adanya rasa, hanya bisa dirasakan, dan rasa itu tidak bisa dijelaskan. Rasa itu tidak bisa dijelaskan. Seandainya ada kata-kata yang bisa menjelaskan, itu tidak akan pernah pas. Intinya tidak ada kata-kata yang pas untuk menjelaskan, untuk mewakili tentang rasa. Jangankan rasane zikir, rasane rokok utawa wedang kopi niku mboten saged dijelasne dengan kata-kata, mboten saged. Ya wis ngertine piye rasane rokok, yo enak. Enake piye? Wis enak pokoke. Dadi nek mari mangan gak rokokan wis gak enak. Dadi nek mari mangan rokokan iku jen enak rasane. Lah ya enake piye? Jadi tidak ada kata-kata yang bisa mewakili tentang rasa. Jelasnya rasane gula. Rasane gula iku piye? Legi. Legi iku kaya apa sih? Yo putih kaya pasir, iku rak rupane gula. Rasane gula. Jadi rasa itu tidak bisa dijelaskan. Tidak ada huruf atau kata-kata yang bisa mewakili untuk menjelaskan rasa. Zikir nafas juga seperti itu. Ismekur dirasakne. Apa rasanya zikir? Ya bahagia. Karena bahagianya hati itu dengan zikir. Lah bahagia itu tidak bisa dijelaskan. Wis pokok damai, tentrem, lah piye rasane? Adem, kaya es. Yo ora. Lah ya sing adem kan es, cara sing genah. Mosok zikir rasane kaya es. Yo kadang ses adem ning ati. Lah yo ditemek yo gak anyes iki. Wis pokok ngono iku. Wal harakati wa amma dzikrun nafas fa wa dzikrun ghairu masmu'in bil huruf wa saut bal masmu'un bil hissi wal harakah. Hanya bisa didengar dengan adanya rasa wal harakati dan gerakan. Dadi obah iku bareng zikir. Fil batin di dalam batin. Wa amma dzikrul qalbi.
batine ra weteng walian. Wa amma dzikrul qalbi, kiraan iki cetakan tahun pinten kok kada sing anu. Wa amma dzikrus sirri wa amma dzikrul qalbi, adapun zikir hati itu faya maka bahwasanya zikir hati. Lah zikir hati ku piye? Itu mulahadzatul qalbi, mengamatinya hati. Ini makna jiku ngelirik, mengamati, memperhatikan. Memperhatikannya hati atau hati mengamati iku kurang mah. Ya. Mulahadzatul qalbi ma fi dhamiri, kurang mah. Ma sesuatu fi dhamiri yang ada di dalam batinnya. Dhamir kan ya batin, sesuatu yang tersembunyi itu dhamir. Jadi zikir hati yaitu memahami mengamatinya hati terhadap sesuatu yang ada di dalam batinnya. Apa yang ada di dalam batin? Minal jalali wal jamal, dari cahaya keindahan dan cahaya keagungan Tuhan. Mboten kudu paham. Nah wis teko paham. Wa amma dzikru sirri, adapun dzikir sirri itu fa maka bahasanya yaitu muraqabatun meneliti limuka syafatil asrari, bagi tersingkapnya rahasia-rahasia. Terus nih ya, limuka syafatil asraril ilahiyati, bagi tersingkapnya rahasia-rahasia ketuhanan. Zikir sir ini yang lebih dalam lagi, yaitu memperhatikan atau nginjen nek makna Jawa. Memperhatikannya terhadap tersingkapnya rahasia-rahasia ketuhanan. Lah niku kalimat iku kula mboten enten niku. Sing ngene iki tuku kitab ning Shopee mboten ngerti jerone. Niku di lingkari mawon. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma dzikrul khafi, adapun dzikrul khafi itu fa wa maka bahasanya dzikrul khafi itu muayyanatun, muayyanah, ngedeng ya cara Jawa. Menyaksikan secara nyata, muayyanah, li anwari jamalidzati, kepada cahaya keindahan zat al-ahadiyat yang esa jalla jalaluh, fi maqadi sidqin, di tempat yang benar, ingda malikin muqtadir, di sisi Tuhan yang maha kuasa. Wa amal dzikru akhfal khafi, adapun zikir akhfal khafi, samarnya samar, itu fawa maka bahasanya yaitu an-nadharu, memandang, ila haqiqati haqqil yaqini, memandang kepada hakikat sebenarnya yakin. Kita yakin, tapi ada sejatinya yakin itu yang seperti apa? Wala yatali'u, dan tidak akan dapat melihat alaihi, atasnya siapa ahadun, seorang pun, illallahu, selain Allah. Mikro pengiran sing biji. Makanya ada zikir yang malaikat itu tidak bisa menilai. Malaikat juru tulis ini belum sakit nilai. Bisa langsung pengiran dewi sing nilai. Sampai enten cerita tengene hadis niku, besok niku enten tiang niku pun buatan duwe keapian blas ketika dihisab. Wis orang diapik blas. Maka vonisnya masuk neraka. Ketika hendak dibawa ke neraka oleh para malaikat petugas neraka, maka para malaikat dipanggil. Ya sira Jawane, sik. Orang ini masih punya simpanan. Malaikat tidak sempat nyatet. Orang ini masih punya simpanan. Dan dia ada padaku simpanannya. Nah, ternyata yang dikeluarkan adalah kalimat zikir. Dan berkahnya kalimat zikir itu, dia wurung mlebu neraka. Jadi ada zikir yang malaikat saja itu tidak mampu menilai. Kama qala azza wa jalla innahu ya'lamu sirra wa akhfa, sesungguhnya Allah itu maha mengetahui asira, yang sir, yang rahasia, wa akhfa, dan yang lebih rahasia, lebih samar daripada rahasia. Wa dzalika, bahwasanya yang demikian itu ablaghu kullil ulumi, merupakan puncak setiap ilmu.
Inilah puncak setiap ilmu. Jadi ngaji ini wis pol-polan pisan. Sampai gak iso jelasne. Wantihai kulil maqasidi, dan merupakan sama puncak. Katok nek cara Jawa niku. Wis entek-entekan. Wantihai kulil maqasidi, dan puncak setiap tujuan. Yang mana kita sering mengatakan ilahi anta maksudi. Wahai Tuhan, engkaulah tujuanku. Itu mriki niki entek-entekane. Iklam, ketahuilah, annahu sesungguhnya keadaan itu temeriku mboten enten qad niku disimpan niku sak. Annahu sesungguhnya keadaan itu sama di sana ruhun akharu, ada ruh yang lain. Wahia, bahwasanya ia, jadi dari ruh-ruh yang kita tahu itu ada ruh yang lain lagi. Wahia altafu minal arwahi kulliha. Wahia, bahwasanya ruh yang lain itu altafu, lebih halus, lebih lembut, lebih lembut. Minal arwahi, dari ruh-ruh kulliha seluruhnya. Wahia, bahwasanya ia itu tiflul ma'ani, dialah yang disebut dengan tiflul ma'ani atau ruhul kudusi. Itu ruh yang paling akhir. Wahia, bahwasanya ia itu latifatun, sesuatu yang sangat halus. Da'iyatun, yang mengajak, bihadhil atwari, dengan tingkatan-tingkatan tadi, dengan tingkatan-tingkatan ini, yang mana ruh ini merupakan ketuanya sebetulnya. Ruh ini mengajak tingkatan-tingkatan ruh yang lain ilallahi, untuk kembali kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Qala ba'dul akabir, sebagian para pembesar ulama itu mengatakan, tapi sebagian, hadzal ruh, bahwasanya ruh ini yang disebut dengan tiflul ma'ani, itulah takunu, tidak ada li ahadin, bagi setiap orang. Bal takunu, akan tetapi adanya, yaitu lil khawasi, bagi orang-orang spesial, hanya orang-orang khusus sing dianugerahi tiflul ma'ani menurut ba'dul akabir. Kama qala Allah Ta'ala, yulqir ruha min amrihi ala may yasha. Yulqi, Allah menempatkan ar-ruh min amrihi, dari amarnya, ditempatkan atau dijatuhkan alaman, atas orang. Lah orang berarti kan dia sudah hidup, tapi Allah tambahkan ruh lagi, alaman atas orang yasha'u, yang ia kehendaki, min ibadihi, dari para hambanya. Wa hadhihi ruh, bahwasanya ruh ini itu mulazamatun, yang mulazamah, yang terus menerus, fi alamil qudrati, di alamil qudrah, wal musyahadati, dan alam musyahadah, fi alamil haqiqati, dalam alam hakikat. Ini bahasane napa guys, ringkes niku fi alamil lahut, alamil qudrah, alam musyahadah, alamil haqiqah, karena melalui alam lahut. Layal tapi itu tidaklah ia menoleh ila ghairillahi subhanahu wa ta'ala, kepada selain Allah. Kama qala alaihi afdhalus salatu wassalam, ad-dunya haramun ala ahlil akhirah. Dunia itu haram, artinya menjadi penghalang, ala ahlil akhirati, bagi ahlil akhirah. Wal akhiratu, bahwasanya akhirat, surga, itu haramun, menjadi penghalang, ala ahli dunya, atas ahli dunia. Wahuma, bahwasanya keduanya itu haramani. Wal akhiratu, dan bahwasanya akhirat itu haramun, haram, ala ahli dunya, atas ahli dunia. Wahuma, dan bahwasanya keduanya, dunia akhirat itu haramani, yang haram keduanya, ala ahlillahi, atas ahlillah. Wahuwa, bahwasanya yaitu tiflul ma'ani, wa tariqul wusuli, dan bahwasanya cara kembali, cara sampai ilallahi tabaraka wa ta'ala, itu muhafadzatul jismi,
Lah mulai wae ora jelas nih kan ya panggah bulat. Jane piye sih? Wis. Makanya kesimpulannya cara sampai kepada Tuhan itu muhafadzatul jismi. Jelas nih barang gak ketok. Muhafadzatul jismi wis penting jisime awake niku dijaga. Alas siratil mustaqimi atas jalan yang lurus li ahkamis syariati bagi hukum-hukum syariat atau kepada hukum-hukum syariat. Jadi pokok intinya tetap syariat itu tetap harus dijaga. Adapun penjelasan yang tadi dijelasno jenenge ora barang ora ketok. Dibayangne iki mboten kena. Wis dijelasne ora kena, dibayangne ora kena piye nek jelasne. Ala syiratil mustaqimi li ahkami syariati kepada hukum syariat lailan wa naharan. Wis pokok intine menungso niku wis wayahe salat ya salat, wayahe poso-poso, apa sing gak oleh aja dilakoni, apa yang diperintahkan sebisa mungkin diamalkan. Wis balik itu mriku niku. Adapun yang tadi itu nanti akan sampai pada waktunya. Adapun yang tadi akan sampai pada waktunya. Nek memang Allah ngersakne. Wa yudawimu dan ia mendawamkan. Yang penting syariat dilakoni awan bengi atau sampai ditinggal. Terus mudawamah terus menerus ala zikrillahi ta'ala atas zikir Allah ta'ala. Terus menerus belajar zikir sirran wa jahran. Terserah awakmu, terserah dirimu. Tuhan memberikan petunjuk kepada dirimu seperti apa. Nikmatnya zikirmu itu seperti apa. Dibaca keraskah, dibaca lirih, dibaca samar, atau dengan mengikuti keluar masuknya nafas, itu masing-masing. Asiran wa jahran li anna dawamahu, karena sesungguhnya mendawamkan zikir itu fardun qaimun, fardu yang berdiri. Is fardu ala tullabi atas para penuntut ilmu, karena mendawamkan zikir itu wajib, itu harus. Kama qala azza min qail alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Alladzina yadhkurunallah, mereka adalah orang-orang yang berzikir kepada Allah. Ahli zikir yaitu mereka orang-orang yang berzikir kepada Allah qiyaman, dalam keadaan duduk. Qiyaman itu artinya duduk, maksudnya duduk artinya dalam waktu siang. Kita mereka mboten enten penafsirannya. Jadi zikir dalam keadaan berdiri. Qiyaman berdiri kok duduk toh. Qiyaman dalam keadaan berdiri. Maksudnya berdiri di waktu siang. Wa qu'udan dan di waktu duduk, yaitu waktu malam. Is ngadeg, lungguh, turu, wa ala junubihim, dan atas lambung mereka dalam keadaan berbaring. Wa yatafakkaruna, dan mereka bertafakur fi khalqis samawati wal ard, dalam penciptaan langit dan bumi. Ahli zikir yaitu mereka yang terus berzikir kepada Allah. Siang malam, berdiri, duduk, dalam keadaan berbaring, dan mereka terus bertafakur, mentafakuri penciptaan langit dan bumi. Bismillahirrahmanirrahim. Al-faslu tsamin, fasal yang ke-8. Itu fi bayani syara'iti dzikri, di dalam menjelaskan syarat-syarat zikir. Wa huwa, bahasanya syaratnya zikir itu ayakuna, hendaklah ada. Siapa al-dzakir, orang yang berzikir, itu ala wudu'in, atas kondisi wudu. Syaratnya zikir usahakan punya wudu. Bahkan mereka menjadi syarat. Wudu'in tamin, wudu yang sempurna. Wudu yang sempurna seperti apa? Ya zahire, ya batine. Itu syarat zikir. Inti daripada wudu niku taubat. Kalau sudah taubat nanti zikirnya enak. Wa ayyadhkur, yang menjadikan zikir itu tidak ada rasanya ya karena kita belum taubat. Wa ayyadhkur, dan hendaklah ia berzikir bidurbin syadidin, dengan hentakan yang keras. Wa sautin qawiyin, dan suara yang kuat. Untuk pemula seperti kita, hendaklah suaranya itu keras, tidak harus berteriak. Yang penting tekanannya.
hendaklah ditekankan, ditekan. Awasautin qawiyin, dengan suara yang keras. Hatta yahsula, tujuannya sehingga tercapai apa anwaru zikri, cahaya zikir, supaya cahayanya itu keluar. Fi bawatiniz zakirina, di dalam batin-batinnya orang yang ahli zikir. Ketika cahaya zikir itu keluar dari hentakan suara yang kuat, watasiru, dan akan menjadi apa, qulubuhum, hati mereka itu ahya'u, menjadi hidup. Jadi kanggo menggugah hati yang sudah sekian lama tertidur, kan digugah. Nek nggugah kok tenanan. Ahya'u, yang hidup bihadzil anwari, dengan cahaya ini. Hayatan abadiyatan, dengan kehidupan yang abadi. Ukhrawiyatan, dan yang arahnya ke akhirat. Kama qala Allah Ta'ala, la yadzuquna fihal mauta illal mautatal ula. La yadzuquna, mereka ahli zikir tidak akan pernah merasakan, fiha, di dalamnya, al mauta, kematian, illal mautatal ula, kecuali hanya kematian yang pertama. Wa kama qala alaihi salatu wasalam, alaihi afdhalus salatu wasalam, al mu'minuna la yamutun, orang-orang mukmin itu tidak akan mati. Bal yang kaluna, bahkan mereka hanya berpindah, min daril fana'i, dari tempat yang fana. Jadi orang mukmin itu tidak akan pernah mati. Orang mukmin tidak akan pernah mati. Seandainya mati itu hanya mautatal ula, mati sekali. Tapi Kanjeng Nabi kemudian menegaskan lagi, orang mukmin itu tidak mati, dia hanya berpindah dari dunia yang fana ini ila daril baqa, menuju tempat yang abadi. Wa qaulihi alaihi wassalatu wassalam, al anbiya wal auliya, para nabi dan para wali itu yusalluna, mereka salat. Para nabi dan para wali mereka salat fi kuburihim, di alam kubur mereka. Berarti mereka hidup. Para nabi, para wali mereka sholat di alam kuburnya. Kama yusalluna fi buyutihim, sebagaimana mereka sholat di rumah mereka ketika di dunia. Ay yunajuna, artinya mereka itu munajat. Bukan kok sholat seperti sholat kita, ada bacaan, ruku, enggak. Karena makna sholat itu adalah ad-du'a bil khair, doa baik, itu namanya sholat. Jadi para nabi, para wali mereka sholat di alam kuburnya sebagaimana mereka sholat di rumah-rumah mereka. Ayyunajuna, artinya mereka munajat rabbahum, kepada Tuhan mereka. Walaisa maknahu, dan bukanlah maknanya hadis ini itu zahirus sholati, zahirnya sholat, minal qiyam wal qu'ud war ruku' wasujud. Yang dimaksud di sini bukan kok mereka para wali itu sholat ada berdirinya terus ruku, duduk, sujud, enggak. Tapi munajat. Bal mujarradun munajati, akan tapi hanya bermunajat. Intinya sholat itu kan munajat. Jadi mereka di alam kubur pun masih menikmati munajatnya. Min qibalil ibadi, dari arahnya para hamba. Wahadiyatul ma'rifati, dan hadiah kemakrifatan, min qibalillahi, dari arah Allah azza wa jalla. Fayakunu, maka ada siapa al-arifu, orang yang arif, itu muharraman, yang dimuliakan, ilallahi tabaraka wa ta'ala, kepada Allah ta'ala, biziyadatil munajati, dengan bertambahnya munajat, lil qalbil hayyi, bagi hati yang hidup. Fadzalika, maka karena itulah, la yamutu, dia tidak mati. Kama qala alaihi salatu wassalam, tanamu ainayya wala tanamu qalbi. Jadi hati yang hidup itu tidak akan mati selamanya. Tapi kalau hatinya mati, tidak bisa hidup selamanya. Sebagaimana Kanjeng Nabi mengatakan, tanamu ainayya, kedua mataku tertidur. Jadi aku menungso ya turu. Jadi mripatku iku ya merem. Wala yanamu qalbi, dan tidaklah tertidur hatiku. Hatiku gak iso turu.
wa kaqaulihi dan seperti sabda Rasul alaihi afdhalus salatu wassalam, man mata, niki hadis sing nate kula aturaken, man bahasanya barang siapa mata yang ia mati fi thalabil ilmi, dalam mencari ilmu, yang dimaksud ilmu ma'rifah, ba'athallahu fi qabri, ba'atha maka akan mengutus, akan mengirimkan siapa Allah wa Allah fi qabrihi, di kuburnya, malakaini, dua malaikat. Barang siapa yang meninggal pas lagi senang-senangnya belajar tasawuf, belajar zikir, durung sampai iso, durung sampai dong, lagi semangat-semangatnya lah kok mati dhisik, wis ketekanan pati. Berarti mati dalam keadaan belum bisa apa-apa, tapi dia masih belajar. Maka di alam kuburnya dia akan didatangi malakaini, dua malaikat. Apa yang mereka lakukan? Yu'allimanihi ilmal ma'rifah. Akan diajari oleh dua malaikat ini ilmu tentang ketuhanan. Karena di alam dunia dia masih tidak paham. Apa to maksudnya itu? Ora paham aku. Ma'rifat iku piye? Ya nek zikir ya rada-rada ruh. Nek iku pun ya zikir lisan. Nek terus zikir hati, terus zikir sirri, zikir khafi ku wis ora dong aku. Wis rohku iso kuwi maca subhanallah alhamdulillah iku rohku iku. Dadi cara membahas ma'rifat, zikir khafi, zikir sirri ora dong blas aku. Yes padha mbek awake niki lah. Ora dong. Maka orang ini nanti, tapi syaratnya memang benar-benar belajar, praktek bendino. Pengen iso. Belajar tenanan. Kok sampai ternyata durung sampai iso, wis ketekanan pati. Maka dia di alam kuburnya akan didatangi dua malaikat. Yang kedua malaikat ini akan mengajarinya ilmal ma'rifati, ilmu ma'rifat. Niki hati sing paling kula senengi. Hati yang menjadikan kita itu ndak berkecil hati. Sing penting belajar. Ndak harus paham. Dan ndak usah dipaksakan. Ndak usah dipaksakan. Nanti misalnya jenengan niku ndak paham, betul usah kok terus ditanyakan misalnya kalau mau mboten paham alam jabarut niku piye? Pun mboten usah bahas niku. Wis sing penting kesuk noreh ladinge diungkal sangu cokak persiapan udan. Pun niku mawon masalah yang perlu kita lakukan adalah yang kita mampu. Wis kaya mau. Jadi intinya apa sih? Intinya sekarang kita tekun di syariat. Sakjane niku intine. Masalah yang kelanjutannya itu nanti akan sampai pada waktunya. Si penting ampun patah semangat, akan sampai pada waktunya. Lah adapun penjelasan itu ya isi penting rotok ngerti-ngerti. Rotok ngerti jalure. Oh, berarti alam itu ada sekian. Jannatul Ma'wa itu pertama, di atasnya Jannatul Naim, di atasnya ada Jannatul Firdaus, di atasnya ada Jannatul Qurbah. Ini juga perlu. Kenapa? Karena jadi ki mboten enten hadis ya. Cuma pikiran kula mawon. Pikiran liar. Kenapa? Seandainya kok kula jenengan niku mboten sampai kelakonan. Seandainya kita itu ndak ngerti atau ndak paham, yo tau krungu. Ene alam malakut, ene alam jabarut, macam-macam. Tapi ternyata semasa di dunia ndak iso tembus misalnya. Gamane ngoten. Niku pikiran niku lho, saya sangat khusnudzon. Pasti nanti kita di akhirat akan ditembuskan. Apa alasannya? Asalkan tahu krungu. Alasannya ketika orang itu masuk surga, setiap permintaan ahli surga itu ndak ada yang tertolak. Mane ahli swarga kok njaluk iki gak dituruti, jenenge dudu swarga. Jadi seandainya kita itu di dunia pernah dengar ada alam laut misalnya, itu alam. Tapi ternyata kita di dunia ndak nyampe juga sampai mati. Lah nanti di akhirat misalkan kita usul kepada Tuhan, kan tahu krungu, Gusti,
Kulo riyen saya dulu di dunia pernah ngaji ada alam lahut. Itu alam yang mana ya Allah? Saya ingin ke sana. Niku mesti dituruti karo pangeran. Karena permintaan ahli surga itu tidak ada yang ditolak. Apalagi ada hadis niki hadis yang paling kula senengi. Jadi hadis yang paling diseneng karo ahli jamaah tarekah niki. Pun sing penting iso katut diakoni murid guru niku alhamdulillah. Sing penting belajar. Kanjeng Nabi mengatakan seandainya orang itu belajar zikir. Wis karepe ya pengen kaya ning Sirul Asrar ngono iku. Iso tembus ning alam malakut jabarut lah. Wah ya. Karepe ya ngono, tapi ternyata ndak bisa. Ngono iku pun enten datane dhewe-dhewe. Jatahe ki ambak. Maka nanti di akhirat di alam kuburnya dia akan didatangi dua malaikat yang akan langsung mengajarinya, langsung dibimbing khusus di alam kuburnya. Loh iso. Ila yaumil qiyamati sampai dina kiamat. Oh, sak dodol-dodole ngono jenenge diulang sampai dina kiamat terus gak paham. Ila yaumil qiyamati sampai hari kiamat. Waqama dan dia akan bangkit min qabrihi dari alam kuburnya. Nanti ketika dia bangkit dari alam kuburnya aliman dalam keadaan alim wa arifan dan sudah makrifat. Oh, keren. Nanti ning dunya belajar wis kitab tasawuf kabeh diwaca. Sampai toko ngene Sirul Asrar. Ini Sirul Asrar kok trimo sundul langit iki, sundul aras barang kitab niki wisan. Sentek-entekan kitab niki. Cara kitab sing bahasa ndure Sirul Asrar niku durung ketemu. Wis ora ketemu kitab wisan. Wah yo, lah yo nek ndelok ning donya ketika urip sing dibahas ora karu-karuan wisan. Mati tiba yo biasa-biasa. Oh, mboten usah. Ndak usah berkecil hati. Yang penting kita belajar. Maka nanti ketika dibangkitkan di padang mahsyar, dia sudah bangkit, sudah keren. Mati ini bodoh, biasa. Wis mekur gaya tok jamaah tarekah tapi ora cetok. Pun mboten napa-napa. Wis dadi wong bodoh ora apa-apa. Sing penting belajar. Makanya podo-podo belajar karuan belajar sing dhuwur pisan. Karuan sing belajar dhuwur pisan. Mergo niki enten hadise. Lah nek belajar makrifat, kok sampai mati gak iso? Tenang, ning alam kubur bakal diulang makrifat. Diulang langsung karo malaikat loro. Sehingga nanti bangkit dari alam kubur aliman wa arifan. Wal muradu yang dikehendaki minal malaka ini dengan dua malaikat. Lalu dua malaikat ini siapa? Mosok malaikat sinten? Mungkar Nakir. Ora kira tugase dhewe-dhewe. Dudu malaikat mungkar nakir, dudu malaikat mungkar nakir tukang gepuki wong ning dalam kubur. Dudu niki dudu malaikat mungkar nakir seje dhewe tugase niki mulang kok. Makanya di sini dijelaskan yang dikehendaki dengan dua malaikat. Ada dua malaikat. Yang pertama, ruhaniyatun Nabi, ruhaninya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keren. Sing nekani Kanjeng Nabi. Makanya sepenting duwe guru. Karena dari guru itulah kita akan sambung kepada Kanjeng Nabi. Yang kedua, wa ruhaniyatul wali. Yang kedua, ruhaninya wali. Yang dimaksud adalah wali mursyid, yaitu guru mursyid. Dia yang akan mengajari kita. Makanya usahakan duwe guru. Mboten saged kepanggih, mboten napa-napa sing penting ngaji. Mergo kabeh niku enten sambungane. Dadi nek iso ya ketemu walian mursyidah. Gak iso ketemu wali mursyid, is ketemu karo murite walian mursyidah. Gak iso ketemu karo murite, ya ketemu karo kancane. Lah niku enten sambungane mangke, enten sambungane. Makane sampai enten cerita besok ning gone akhirat niku ada dua orang. Yang mana dua orang ini yang satu
masuk di rombongan ahli neraka, lagi arepe mlebu, yang satu kebetulan di sebelah kanan rombongan ahli surga. Nah ternyata ada satu orang yang di sebelah kanan yang mau rombongan masuk surga. Ini noleh ngiwa. Setelah ditoleh, ternyata dia kenal salah satu orang yang di rombongan ahli neraka. Sing jelas itu kenal, hanya kenal. Lah saking kenal, mergo kenal niku kenal api. Si orang yang akan masuk surga niki yang di sebelah kanan niki merasa iba, mboten penak. Akhirnya si orang ini usul kepada Tuhan. Usulan niku tenanan. Ya Allah, ini teman saya. Wis mbok kanca senjalan niku teman baik. Ini teman saya ya Allah. Dia teman baik saya waktu di dunia. Wis mungkin kanca ngaji utawa tangga macam-macam lah. Sing jelas niku kanca apik. Saya tidak akan mau masuk surga kalau tidak bersama teman saya yang mau masuk neraka ini. Lha niku wis gentas, sudah divonis mau masuk neraka. Lah lantaran si orang tadi ini usul kepada Allah, kula mboten purun Gusti. Nek mlebu swarga kok mboten sareng tiyang niki. Kula mboten mentolo. Liriye niki kanca kula apik niki. Akhirnya karena lagi-lagi permintaan ahli surga ndak pernah ditolak. Mergo sing njaluk niki ahli swarga, wis genah-genah niku wis divonis mau masuk neraka. Tetap diluluskan oleh Tuhan. Ya sudah. Berkah kanca. Mergo kanca niku wis positif arep mlebu neraka. Tapi karena dia punya teman yang baik, barokah kanca. Lah niku. Makanya ya nek iso ketemu guru walian mursyida. Kalau ndak, is berteman dengan orang-orang yang punya guru. Kalau ndak, ya berteman dengan temannya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi dua malaikat tadi adalah satu ruhaninya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kedua ruhaninya waliyan mursyida rahimahullahu taala. Kenapa bisa memastikan kalau yang mengajari itu Kanjeng Nabi dan guru mursyid? Li'annal malaka, karena sesungguhnya malaikat itu la yadkhulu, tidak bisa masuk fi alamil ma'rifati, dalam dunia, dalam alam kemakrifatan. Bukan kelasnya malaikat mulang makrifat wong alame siji. Bukan dudu kelasnya malaikat arepe mulang awake, dudu kelasnya. Kalau berkata siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, kam min syakhsin mata jahilan. Nah, temeriki wonten. Kam min syakhsin, banyak dari seseorang mata yang ia mati jahilan, dalam keadaan bodoh. Akeh wong sing mati kematiannya dalam keadaan bodoh. Wis kados kula jenengan ngene niku lah, ngaji tapi ora pati paham. Dia mati, is bodoh. Ya belajar tapi ora paham-paham. Banyak orang yang matinya dalam keadaan bodoh. Orang-orang di sekitarnya ngertine wong bodoh iku. Ora paham-paham. Tapi waqama min qabrihi aliman wa arifan. Tapi nanti dia akan bangkit dari alam kuburnya aliman wa arifan, dalam keadaan kelas wong alim, levelnya arifin. Oh, keren. Maka niku tuh harus punya cita-cita ke sana. Teko gak teko mboten masalah. Iso gak iso ndak masalah. Sing penting tandang. Yang penting punya cita-cita. Makanya kan niatul mukmin khairun min amali. Niatnya seorang mukmin itu lebih keren daripada amalnya. Ya kata sekolah jenengan naik niatnya koyo yo, tapi kenyataannya ya hanya gini-gini aja. Mboten apa-apa, yang penting niat. Mboten apa-apa. Jadi banyak orang yang mati dalam keadaan bodoh, tapi dia ngaji terus tapi apa enggak bodoh. Tapi kelak nanti di akhirat dia akan bangkit dalam keadaan sudah keren kelasnya, aliman wa arifan. Sebaliknya, dan ini sing bahaya. Wa kam min sakhsin mata aliman wa qama yaumal qiyamati jahilan au fasiqan wa muflisan. Na'udzubillah. Banyak orang mata yang ia mati
aliman dalam keadaan alim. Akeh wong mati, kam itu artinya banyak. Pirang-pirang wong mati, matinya dia dikenal sebagai wong alim, sebagai wong pinter. Tapi aneh, wa qauma yaumal qiyamati, nanti dia bangkit di hari kiamat jahilan, kelase wong bodoh. Na'udzubillah. Ketika dia mati, ketika dia dunia, sopo gak kenal karo si A. Pinter wonge. Alim tenan wonge. Lah temu iki kalimatnya kam loh. Kam itu banyak. Banyak orang mati, dia dikenal sebagai orang alim. Tapi anehnya nanti di akhirat dia dikenal sebagai orang bodoh. Kelas-kelas wong bodoh. Padahal sing mau wong sing matine bodoh wae, nanti dia masuknya dadi wong alim, dadi wong arifin. Lah kok iki aneh wong mati ini dikenal dadi wong alim, tapi kok besok kumpulnya karo wong bodoh-bodoh. Au fasikon, atau bahkan fasik. Au muflisan, wa muflisan, dan dia rugi. Makanya kenapa bolak-balik dia warai nglakoni apik ya kudu dilakoni, tapi belajar ojo rumong, ojo diakoni. Pinter ya kudu belajar pinter, kudu belajar ilmu, tapi ojo sampai diakoni. Mergo nek sampai wong pinter ngaku pinter, iku jenenge wong bodoh. Berarti gak ngerti deh. Wong sing bener iku pangeran. Lah kok rumangsa pinter diakoni, iki nek dudu aku gak iso iki. Iku jenenge wong bodoh. Makane akeh wong mati dikenal dadi wong pinter, tapi besok bareng bangkit sangka alam kubur, lah kok malih kelas kroco-kroco. Mergo kakean sing diakoni. Makane ngaji hikam niku penting banget, penting banget. Nek wong pinter pirang-pirang. Apa maneh mek gur ngendele pintere. Nek mek gur pinter-pinteran kula jenengan kali iblis niku mboten enten apa-apane. Iblis niku pintere pol. Tapi nyapa dilaknati. Ya mergo rumangsa pinter, rumangsa apik. Makanya ciri khas iblis kan ana khairum min. Wis pokok wong kok sampai rumangsa ana khairum min. Aku luwih apik tinimbangane si A niku pun anak wae. Niku naudzubillah alamat meskipun dhek pinter, alamat seemben kumpule bareng wong bodoh-bodoh. Mergo dhek ndak ngerti ilmu iku dhek sapa. Dadi kam min saksin mata aliman wa qama yaumal qiyamati jahilan au fasikan au muflisan. Kama qala tabaraka wa taala adzahabtum thayyibatikum, telah menghilangkan kalian thayyibatikum, kebaikan-kebaikan kalian, fi hayatikum dunya, dalam kehidupan kalian yaitu di dunia, yang menjadikan kalian hilang kebaikannya ketika hidup di dunia. Wastamta'tum, dan kalian sudah merasakan kesenangan biha, dengan thayyibatikum, kalian sudah merasakan pahala kebaikan kalian. Mergo wis dikenal dadi wong apik, akhirnya kabeh wong menghormati. Sapa sing gak menghormati? Mentere wong pinter tenanan. Fal yauma, maka bahwasanya hari ini tudizauna, kalian akan dibalas adzabal huni, dengan azab yang menghinakan. Naudzubillah. Makanya tidak penting dihormati gak dihormati, dihargai tidak dihargai, diakoni gak diakoni, niku mboten penting. Bahkan ketika itu menjadi prioritas kita, aku nglakoni ngene iki ben dianggap dadi tokoh masyarakat, ben aku dianggap wong apik. Wah, iku sing akhire wis dihormati ora sepiro suwi. Lah nggih cara awake niku nglakoni apik tujuane ben dihormati. Gek kuat pirang tahun wong arep ngormati awake. Besok nek gone akhirat wis ora oleh apa-apa. Wis dihormati karo wong ning donya kok. Wis dihormati karo wong ning donya. Ya iku pahalane wis entek wisan. Wis dipek dhisik. Qala alaihi salatu wassalam innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu binniyati, tergantung niatnya. Faniyatul mar'i khairun min amalih. Ini balik lagi ke atas. Si penting awan niku niat, cita-cita sing dhuwur.
Teko gak teko niku mboten penting. Mergo sing nekane dudu awake. Faniyatul mar'i itu khairun min amalih, niatnya seseorang itu lebih baik daripada amalnya. Sebaliknya waniyatul fasiqi syarrun min amalih. Niatnya orang fasik itu lebih jelek daripada amalnya. Wis salat ora khusyuk, tujuane luwih elek maneh, pingin dihormati, akan elek nemen. Amalnya wis elek, salate ora khusyuk, amale ora ikhlas, kan elek wisan. Amale wis elek, tujuane luwih elek maneh, pingin dihargai, pingin dinggep. Lah niku niatnya orang fasik itu lebih buruk daripada amalnya. Li'anna niyata bina'ul amal, karena niat itu sangat penting, karena niat menjadi pondasinya amal. Pun kama qala sallallahu alaihi wasallam, mugi awake dipun paringi pitulung kali Gusti, dipun paringana selamat dunia akhirat. Al-Fatihah.